Saat suasana hati Se-yang tampak buruk, ibunya menenangkannya. Se-yang curhat tentang laki-laki yang disukainya, Gun. Dia ingin membantu memperbaiki situasi Gun. Tapi kenapa Gun malah menatapnya sedih seolah Se-yang menyakiti Gun? Ibu Se-yang menenangkan sambil berkata jika Gun juga menyayanginya maka dia pasti tahu perasaan Se-yang. Pada saat argumen penutup damai sidang, Gun menyampaikan alasannya datang ke rumah berjudi. Dia juga bersumpah tidak akan melakukan judi. Setelah argumennya selesai, hakim membaca petisi yang ditulis oleh beberapa teman Gun. Se-yang tentu juga ikut menulisnya. Hakim mempertimbangkan petisinya dan mengumumkan keputusan pengadilan yang menghukum Gun 100 jam layanan masyarakat. Gun yang mendengar tentu berterima kasih. Di kelas, gosip tentang Gun pun beredar. Ketika Gun masuk, dia seolah tidak peduli dengan itu. Berbeda dengan Se-yang yang sudah menahan emosi. Dia menggebrak meja, menyuruh teman-temannya diam. Menurutnya mereka hanya tertarik pada gosip tanpa menunjukkan kepedulian pada Gun. Se-yang bahkan mengancam jika ada yang mengatakan hal-hal kejam atau rumor maka Se-yang akan memberinya pelajaran. Se-yang menarik Gun dan mengajaknya pergi. Dia memberikan beberapa snack dengan maksud menghibur Gun. Gun bertanya kenapa Se-yang melakukan ini padanya. Dan tentu dengan senang Se-yang menjawab bahwa dia menyukai Gun. Gun hendak pergi ke suatu tempat dan Se-yang mencegatnya. Gun menjelaskan pada Se-yang bahwa dia tidak bisa memikirkan takdir antara dia dan Se-yang. Mungkin terdengar penolakan karena Gun juga menyuruh Se-yang berpikir seperti itu. Bahkan dia mengingatkan mereka mempunyai garis awal yang berbeda. Setelahnya Gun mengucapkan terima kasih untuk semuanya dan berlalu pergi. Se-yang menelpon Gun karena Gun belum mendengar jawaban darinya. Se-yang pun juga menyusul Gun. Se-yang berkata dengan penuh keyakinan jika dia akan menjadi takdir Gun. Gun tidak perlu melakukan apapun. Se-yang yang akan mendatanginya. Se-yang hanya meminta agar Gun menyukainya juga. Setelahnya, Se-yang menarik keras ragam Gun dan menciumnya begitu saja. Gun mengunjungi Junhee di rumah sakit. Junhee mendengar bahwa Gun akan mengikuti turnamen. Dan dia menyemangati Gun. Dia juga menyuruh Gun untuk berhenti membatasi dirinya sendiri karena keluarganya. Perkataan Junhee menumbuhkan tekad Gun kuat untuk mengikuti turnamen. Gun menghampiri Se-yang yang menunggu di luar. Mengenai turnamen Hold'em, Gun memberitahu Se-yang bahwa dia akan mengikutinya. Gun juga meminta maaf karena berusaha menjauhi Se-yang karena dia merasa minder. Tapi pada akhirnya, Gun mengatakan bahwa dia juga menyukai Se-yang. Se-yang semakin terkejut ketika Gun mengajak dia berkencan. Se-yang tentu senang hingga tak percaya. Dia pun menyuruh Gun berulang kali mengatakan bahwa Gun menyukai Se-yang. Ketika Gun hendak masuk gedung untuk mengikuti turnamennya, Ji-chol memberikan kartu kamar hotel agar Gun tidak perlu bolak-balik ke rumahnya. Se-yang berlari menghampiri Gun. Dia memberikan Gun jimat keberuntungannya. Tentu saja Gun senang dan memeluk Se-yang. Saat hendak masuk, Gun berpapasan dengan Tae-ha. Tae-ha yang melihat jimat milik Se-yang bertanya. Dan Gun menjawab jika itu dari pacarnya. Tentu telinga Tae-ha langsung panas mendengarnya. Pembukaan turnamen dimulai. Seiring berjalannya waktu beberapa dari mereka kalah. Tentu saja Gun berhasil lolos ke babak selanjutnya, begitu juga dengan Tae-ha. Karena babak selanjutnya masih besok, Gun bermalam di hotel. Se-yang mengirimi banyak sekali pesan. Sebuah ketukan pintu mengalihkan fokus Gun pada ponselnya. Ketika Gun membuka pintu ternyata Se yang muncul di sana dan berkata bahwa dia merindukan Gun.